Evan, gimana kabarnya? Baik Bu, Apakah harimu menyenangkan? ya mengesahkan Bu. Lah, kenapa? Emang kamu ada masalah? Bukan udah tahu apa masalahnya, makanya panggil saya ke sini. Iya, saya sudah tahu. Tapi saya ingin dengar cerita dari kamu sendiri tentang masalah kamu dengan Bu Rena. Bu Ena nanya ke kelas, siapa yang tidak absen dari pagi? Terus dibilangnya, siapa yang tidak scan maka dibuat absen. Marahlah saya Bu, masa saya hadir buat absen, percuma saya datang pagi-pagi dibuat absen. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada bintang kalau nggak scan buat absen. Revan, sebenarnya itu kan sudah diberitahukan setiap upacara hari Senin. Bahkan tiap pagi itu guru piket selalu mengingatkan untuk absen pagi ataupun pulang sekolah. Ya, tapi Bu, kan nggak ada yang bilang kalau nggak scan buat apa. Jadi menurut kamu tujuan dibuat absen pagi dan pulang sekolah itu apa? Ya, supaya muridnya tahu aja Bu, siapa yang datang dan siapa yang nggak datang. Nah, Tuhan tahu berarti tujuan kita absen pagi dan pulang sekolah itu adalah untuk mengetahui siswa yang hadir dan tidak hadir ke sekolah. Revan, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan karena manusia itu adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Alangkah baiknya kalau kita bertanggung jawab atas kesalahan kita itu. Selain masalah kamu tidak scan barcode, apalagi masalahnya dengan Bu Rena. Yang nggak ada Bu, nggak ada masalah lain. Cuman itu masalahnya. Apa yang kamu bilang sama Bu Rena? Saya nggak bilang apa-apa Bu, Bu Renanya yang baper. Katanya saya bilang Bu Rena bodoh, apalagi saya bukan bilangin Bu Rena Bu. Iya, masalahnya waktu kamu bilang bodoh, itu Bu Rena lagi di situ. Dan Bu Rena lagi menegur kamu, kenapa kamu tidak scan? Ya Bu, ya Bu, saya salah, saya juga menyesal karena sudah buat Bu Rena marah. Kenapa kamu tidak mau scan? Saya bukan tidak mau scan Bu, saya malas ngantri, apalagi waktu pulang sekolah saya harus berburu-buru pulang untuk bekerja. Jadi kalau harus antri lagi, saya bisa telat bekerja Bu. Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Disiplin dan mematuhi peraturan sekolah, harus berkata sopan dan santun Bu. Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ya, saya kan minta maaf sama Bu Ena. Saya sudah bersikap acuh tak acuh dan melawan Bu Ena. Dan saya akan scan absen dengan guru yang masuk pada jam terakhir di kelas saya Bu. Tidak harus antri. Saya akan berusaha untuk menjaga perkataan saya. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Saya akan membantu kamu dengan memantau absen kamu dalam seminggu ini. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kamu bisa diskusi dengan saya. Terima kasih banyak Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
tahu kalian takut dan khawatir sekarang. Saya ingin kalian tenang dulu. Kita akan berbicara dengan santai. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang. Kalian tarik nafas dalam-dalam dan kalian tenangkan diri kalian. Baik, Bu. Oke Bu. Kalian sudah merasa tenang? Iya Bu. Iya, Bu. Sudah bisa kita bicara sekarang? Iya Bu. Sekarang saya ingin memahami apa yang terjadi pada kalian. Kalian berdua ketahuan merokok di dalam kamar mandi. Sekarang ceritakan mengapa kalian melakukannya. Sebenarnya saya cuma ikut-ikutan, Bu. Saya nggak benar-benar niat merokok. Tapi teman-teman saya pada merokok, jadi saya pikir tidak apa-apa. Saya cuma merasa stres dengan pelajaran akhir-akhir ini, Bu. Kok kadang-kadang membantu saya lebih tenang. Saya nggak tahu lagi caranya buat ngilangin stres. Saya tahu kalian merasa tertekan atau hanya ingin mengikuti teman-teman. Tapi kalian tahu merokok melanggar peraturan sekolah dan juga merokok itu berbahaya buat kesehatan. Iya, Bu. Saya tahu. Saya tahu, Bu. Tapi saya merasa susah buat berhenti. Saya menghargai keterbukaan kalian. Penting buat saya mendengar apa yang kalian rasakan. Dan saya paham bahwa kadang-kadang tertekan dan mengikuti teman-teman membuat kita melakukan hal yang salah. Walaupun kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah salah. Bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Mematuhi peraturan sekolah. Tidak boleh merokok di sekolah, Bu. Sekarang kita pikirkan bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk kalian menghilangkan stres tanpa merokok. Mungkin saya bisa mulai ikut kegiatan olahraga, Bu. Dulu saya suka main basket, tapi berhenti karena sibuk belajar. Mungkin itu bisa bantu. Itu ide bagus. Olahraga bisa jadi cara yang tepat untuk kamu menghilangkan stres. Bagaimana dengan kamu? Saya akan coba buat nggak terpengaruh sama teman-teman, Bu. Kalau mereka ngajak, yang enggak, saya akan bilang tidak. Mungkin saya akan mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Itu langkah yang baik. Saya akan hubungkan kalian dengan guru BK. Mana tahu ada strategi lain untuk kalian bisa menghilangkan tekanan ataupun menghilangkan stres, tidak dengan cara merokok. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju, Bu. Saya akan memastikan kalian tetap berada di jalur yang positif. Saya akan membantu kalian dengan semua yang kalian butuhkan. Tetapi saya juga berharap kalian bersungguh-sungguh dan komitmen dalam menjalani hal ini. Kita akan mengevaluasi perkembangan kalian